Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tusallit alaina shaqiyyan mahduma Allahumma tahhir qulubana wa qahhir uyunana wastur awratina washfi mardana washfi mardana washfi mardana wa qadi anna duyunana wa qadi anna duyunana wa qadi anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina wa asli hajatina wa tajawaz an sayyi'atina wa amur dhunubana wa ansur sultanana wa asli dinana wa dunyana wa ratib lisanana wa qawmi lisadana wa farrih ahbabana wa qarrib ahsadana shaddid sumul a'adana wa andur awladana wa diyarana wa sabbis abdana ala dinil islam wa ansurna ala qawmi kafirin bisirri al-fatihah Kita memasuki babu mayaqulu fil masjid. Bab menerangkan tentang hal-hal yang dibaca di dalam masjid. Yustahabu al-iksar fihi min dzikrillahi ta'ala wa tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa tazbir wa ghairiha minal azkar. Disunahkan di dalam masjid ini memperbanyak zikir kepada Allah. Wa tasbihi memperbanyak tasbih, subhanallah, subhanallah. Wa tahlili memperbanyak tahlil, la ilaha illallah. Ini supaya orang mau dipimpin oleh imam, atau sendiri-sendiri, penting membaca, jangan pulang. Wa tahmidi membaca alhamdulillah, wa takbiri membaca Allahu Akbar. Barang siapa membaca tasbih 33 kali, takbir, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setelah sholat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Loh, ampuni dosa, gitu kan? Jadi yang disunahkan dilakukan di masjid itu zikir, ya, baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir, wa ghairiha. Selain itu apa? Baca sholawat, ratiban, marhabaan, berjanjian, yasinan, pengajian, gitu, ya. Yang nggak boleh itu joget, haram. Yang nggak boleh itu apa? Main gaplek di masjid, haram, ya. Bahkan wa yustahabu al-iksar min qiraatil Qur'an, disunahkan memperbanyak baca Quran di masjid. Mana lagi wa minal mustahabi fi, sebagian dari yang disunahkan di dalam masjid itu qiraati hadis Rasulullah SAW, baca hadis Rasulullah seperti kita sekarang ngaji hadis, ya. Azkar ini kan hadis, zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang termuat di dalam hadis. Azkar, makanya kitab azkar ini doa-doanya langsung Nabi yang mengajarkan, ya. Rugi orang yang nggak pernah ngerti azkar itu, ya. Kenapa rugi? Karena tidak tahu doa-doa yang dibaca langsung oleh Rasulullah SAW. Hanya hadis tidak, wa ilmu fikih, mempelajari ilmu fikih disunahkan, kan? Wasairi ulumi syariati, dan seluruh ilmu-ilmu agama.
kalau ilmu ya selain agama tidak disunahkan. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala fi buyutin nazinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi ini firman Allah menjelaskan bahwa di rumah-rumah Allah itu ya, disebutkan nama Allah, bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar Allah, mana selalu syiar Allah? Masjid ini syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang hatinya bertakwa. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu tanda dia orang bertakwa. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Siapapun yang mengagungkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Wa rawayana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inama buniyat al-masajid lima buniyat lahu rawahu Muslim fi sahihihi." Artinya, supaya nangkep. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk yang harus didirikan di dalamnya. Nah, jadi masjid itu dibangun sesuai dengan peruntukannya. Apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, baca Quran, iktikaf. Makanya masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan sambil berdoa, dan jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Kalau kasar tahiyatul masjid, maka diganti dengan apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Tadi kan kita nggak sempat ya surat tahiyatul masjid, surat enggak kan? Maka baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 4 kali itu sama dengan kita tahiyatul masjid. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi alladhi bala fil masjid inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadzal qawli wa la qadari innama hiya li dzikrillah ta'ala. Wassalati wa qiraatil qur'ani aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim fi sahihihi. Jadi ada orang Arabi itu orang Arab kampung bisik, ya, orang Arab kampung. Dari Arab tuh ya, pernah ngalamin ya, dari Madinah ke Mekah biasanya kita bersih di rest area,
astagfirullah, mau kencing aja mami, ih, nggak jadi kencingnya nih. Terus banyak orang-orang Batu gitu, yo, orang Arab Batu pinggiran, rumahnya ya di gunung-gunung gitu. Jadi Arabi itu identik dengan orang Arab yang kurang pendidikan gitu. Nah ini dia datang ke masjid malah kencing. Di masjid malah kencing gitu kan. Nah, maka Nabi mengatakan inna hadhil masajid la taslahu li syai'in min hadzal bawa. Masjid itu tidak pantas untuk kencing, untuk kotoran. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala. Tapi masjid itu untuk zikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, untuk baca doa. Faslun wa yang bagi lil jalisin fil masjidi ayat niat itikaf. Nah, apa artinya? Itikaf. Udah niat udah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat itikaf di masjid karena Allah Ta'ala, maka setiap duduk kita dapat pahala. Tapi kalau niat itikaf walaupun lama duduk di masjid nggak dapat pahala ya. Jadi yang membedakan duduk itikaf dengan duduk biasa adalah niat. Makanya begitu masuk masjid walaupun cuma sebentar duduknya niat itikaf. Walaupun cuma jalan deh ditepok niat itikaf supaya dapat pahala. Fa innahu yasiru indana wa la yakus la ilaha zatan. Apa artinya? Menurut pendapat kami kita pusat dengan tertentu sebentar di dalam masjid. Walaupun sebentar. Jadi menurut pendapat kita nih, siapa kita di sini? Mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Nawawi sendiri nih yang ngarang ini kita, mazhabnya Imam Syafi'i. Ini baru dihijrah sudah tidak bermazhab. Ini Imam Nawawi Damaskus Dimsyq ya. Oh, ini apa? Fikihnya kemana? Imam Syafi'i itu. Dan Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Muhyiddin Abi Zakaria bin Saram An-Nawawi Ad-Dimsyq Damaskus ya. Bermazhab Imam apa? Imam Syafi'i. Di Indonesia baru hijrah langsung ke Rasulullah, gelok ya, apa gelok? Edan, nggak waras, nggak. Jadi menurut kita itikaf itu sah walaupun hanya diam sejenak. Oke, diam ya. Kalau ngopi sih lama ya, jadi diam tuh keluar lagi sah. Bahwa batu ashabina, bahkan telah berkata sebagian ulama-ulama bermazhab Imam Syafi'i, berarti Syafi'iyah, yasihu itikafu madhabola al-masjidah ma'ronalah yangkus. Sah itikafnya orang yang masuk masjid cuma lewat doang, tidak diem dari pintu situ ke pintu situ, cuma lewat, tapi dia yang itikaf sah. Bukan lewat ke jalan sana, tapi lewat dari pintu sini nih ke pintu sini tengah ya. Niat itikaf sah padahal tidak duduk, cuma lewat doang. Cuma tetap payah bagi sepantasnya lil mari untuk orang yang melewati masjid ayat niat al itikaf, niat itikaf. Kenapa ditasula fadilatuhu indah hadzal qatil, agar supaya dapat padilah itikaf. Jadi luar biasa masing-masing itu ya. Adabnya pertama apa? Mendahulukan kata-kata sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfirli dzunubi wa tahmi Allah rahmatik.
Udah lewat tuh udah kita bahas ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli zunubi wa tahli abwaab rahmatik. Lalu apa? Sholat tahiyatul masjid. Usolli sunat tahiyatul masjid raka'ataini billahi ta'ala. Lalu selesai sholat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aduh, mantap. Masjid ya. Keluar masjid mendahulukan kaki kiri sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Allahumma firli zunubi wa tahli abwaab fadlika. Ya Allah, bukakanlah pintu anugerahmu. Karena keluar masjid mau usaha, mau bertani, mau dagang, mau kerja, padilah semua di luar masjid. Kalau dalam masjid rahmat, penuh rahmat. Ini kalau dibuka mata kita nih, ini yang ngaji cuma segini manusia, maka malaikat yang penuh. Insya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Kita ngajar dulu. Di dalam kitab Bughyatul Murtasidin tentang masjid, boleh di masjid itu ngopi, ngudud, boleh di masjid ya. Ngudud, ngerokok, ngopi, makan boleh. Qahwah. Memang di kampung mah dulu ya. Kalau namanya pengajian bapak-bapak, wow, asbak saling satu. Ngerokoknya daun kaum atau bako dililit pakai papir ya. Tapi nggak ngaji, siangnya tani. Belum masuk listrik pakai patromak ya, lampu patromak. Ngaji rajin ya, TV nggak ada punya. Sekarang serba terang, malah masjid gede-gede isinya sedikit. Wal afdal ayakifa lahzatan sumayamuru. Nah, yang utamanya mah yang lewat masjid pun apa? Diam sejenak baru lewat gitu ya. Wa yamagil jalisi fi ayamuru bima yarum minal ma'ruf wa yanha amma minal munkar. Nah, untuk orang yang duduk di masjid pantas nih amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan. Ayo ngaji, ayo baca Quran. Nah, melarang kemungkaran, jangan bercanda. Gitu ya. Jangan lari-larian. Ya. Makanya walaupun secara aturan amar ma'ruf nahi munkar itu di luar masjid. Ya. Tapi untuk alasan menjaga kemuliaan masjid dianjurkan pula amar ma'ruf nahi munkar di dalam masjid. Wa in kana al-insanu ma'muran bi fil masjid. Nah, di sini pun ada. Wa hadza, dan ini amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun manusia itu diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar di luar masjid, ya. Wa hadza, dan ini amar ma'ruf nahi munkar. Wa in kana, walaupun ada al-insanu seseorang ma'muran itu diperintahkan bihi untuk amar ma'ruf nahi munkar bi ghairil masjid, di luar masjid. Walaupun di luar masjid diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar tuh ila anahu yata'aqqadu al-qalbi fil masjid, terkecuali sesungguhnya ini memang lebih kuat mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar di masjid pun dilakukan. Apa alasannya? Siyanatan lahu,
karena menjaga masjid, wa izoman karena mengagungkan masjid, wa ijlalan memuliakan masjid, wa ihtiroman menghormati masjid. Waduh, 3 nih, 4. Sianatan, wa izoman, wa ijlalan, wa ihtiroman. Kenapa orang junub, perempuan haid nifas haram masuk masjid, diam di masjid? Apa alasannya? Sianatan wa ta'ziman wa tajlilan wa tiroman, karena takzim memuliakan masjid. Ini alasan takzim ini merupakan dalil umum, ya. Kenapa seorang anak dianjurkan mencium tangan kedua orang tua? Takziman, mengagungkan orang tua, menghormati orang tua. Kenapa seorang murid dianjurkan, disunahkan mencium tangan guru murid? Ya, kenapa? Takziman. Kenapa orang perempuan yang haid, yang nifas, atau laki-laki perempuan yang junub haram masuk masjid, diam di masjid? Takziman, selalu takzim. Kenapa diharamkan megang Quran tanpa punya wudu? Takziman, karena mengagungkan. Orang rela berkorban harta, makanan, duit, tenaga, pikiran, curahkan untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Takziman, karena mengagungkan Nabi. Orang yang nggak maulid nggak ada takzim, ya, nggak ada takzim. Takzim Nabi kan bukan maulid dengan apa, melaksanakan apa namanya, sunnah-sunnahnya. Ya kita juga sama melaksanakan sunnahnya, ya kan? Ada lebihnya apa? Memperingati kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, ya kan, yang merupakan orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW, sampai berani menghadiahkan 100 ekor unta untuk siapapun yang mampu membunuh Nabi Muhammad. Tapi di setiap hari Senin, malam Senin ataupun siangnya, Allah berikan keringanan dari siksa kubur. Gara-gara apa? Merasa senang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, diperdekakan. Mulai sekarang kamu bukan budak lagi, tapi kamu perempuan yang merdeka. Kenapa? Karena kamu bawa kabar gembira tentang keponakanku Abdullah melahirkan seorang anak laki-laki. Cuma begitu doang, bahagia. Padahal tidak beriman, tidak. Apalagi kita sebagai umatnya yang rajin baca sholawat, ya kan, puasa Senin Kemis, sedekah, tahajud, apalagi, ya. Maka merupakan salah satu nilai lebih ketika kita mau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa alasannya? Takziman wa mahabbatan, mengagungkan dan karena cinta terhadap Rasulullah SAW. Itu aja. Mudah-mudahan di peringatan apa? Mudah-mudahan dengan peringatan tersebut kita dapat berkah itu. Ya, paling penting itu berkah. Jadi kita berbicara harta saja, jangan nyari banyak, nyari berkah. Kalau berkah, ya itu jadi banyak. Apa jadi banyak teh? Apa ada yang kita inginkan beli gitu, padahal mahal. Anak banyak tapi kemodalan semua, ya itu berkah. Ya kita tujuannya itu aja. Satu, takzim kepada Nabi, kedua, cinta kepada Nabi. Ketika kita berharap ada berkah itu, karena Allah menciptakan alam semesta ini gara-gara ada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita cinta, jikalau kita mengagungkan orang yang menjadikan sebab adanya alam semesta ini, sudah pasti, ya kan,
Allah pun akan memuliakannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya dalam hadis Bukhari Muslim menerangkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian terkecuali aku lebih dicintai oleh daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Jadi tidak sempurna iman kita kalau cinta kepada Nabi masih dikalahkan oleh cinta kepada anak dan istri, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada anak tua, kepada karyawan. Itu belum sempurna. Jadi cinta kepada Nabi harus di atas segala-galanya setelah cinta kepada Allah. Bahkan kita cinta kepada Allah pun itu ditandai dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Jadi cinta Allah pun itu dihubung-hubungkan dengan cinta kepada Nabi. Makanya berbicara cinta, ya, berbicara maulid, maka hubungannya dengan cinta. Berbicara cinta tidak perlu dalil sahih. Yang diperlukan apa? Cinta ya sahih. Iya, betul nggak, Mas Bujul ya? Sama istrinya, so Mas cinta kepada saya sekarang dari istri, apa dalilnya? Ya bingung kita, ya. Jadi berbicara cinta tak perlu dalil sahih. Yang perlu itu apa? Cinta yang sahih. Dibuktikan dengan apa? Perhatiannya, ya kan? Pengorbanannya, mementingkannya, gitu. Jangan sampai dalilnya sahih, pinter ngomong, ya I love you 1000 kali, buktinya nggak ada. Aku tak perlu begitu. Aku tak perlu koar-koar. Yang aku butuhkan adalah apa? Aplikasinya. Yang aku butuhkan adalah buktinya. Yang aku butuhkan adalah perhatian, begitu. Nah, enak dah ya. Jadi berbicara maulid maka berbicara cinta. Berbicara cinta tak butuh dalil sahih, tapi butuh apa? Cinta sahih. Keren dah ya. Timbul begitu saja ya. Masya Allah. Ini nih, jadi ini dalil umum, takzim tuh ya, dalil umum. Makanya dalil itu ada dalil khas, ada dalil am. Ketika kita berbicara 4 bulanan, 7 bulanan, ya hamil itu, apa dalilnya? Dalilnya umum, dalil bersyukur. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau seluruh harus detail di Quran dinyatakan, atau namanya bukan wahyu, bukannya firman Allah atau kalau gitu, nah, ya, karena kalau Allah itu tarful a'la, apa tarful a'la? Bahasa tertinggi, ya, cukup dengan mengatakan aqimus sholat. Oh, di situ ada syarat sholat, di situ ada rukun sholat, tek-tek bengek dari aqimus sholat. Sekarang di Quran dinyatakan arkanus sholat sab'ata. Oh, bukan Quran itu, bukan wahyu, itu mah bahasa manusia. Sekarang aja nih yang simple. Ketika ada huruf P lalu digaris merah, apa tandanya? Dilarang parkir. Itu bahasa hebat. Daripada pakai tulisan dilarang parkir di sini, yang parkir gelo, yang parkir apa? Tidak beradab, wah, tidak begini. Ketika berbahaya cukup apa? Tengkorak garis 2. Tengkorak kalau apa? Silang, beres, berbahaya. Gitu ya. Itu bahasa bagus, bahasa tinggi begini. Lalu Quran dijelaskan oleh Nabi Rasulullah SAW. Quran dan hadis dijelaskan lagi oleh para ulama. Nah, itu baru kajian-kajian baru yang banyak, ya. Ada rukun sholat, ada syarat-syaratnya sholat, ada rukun haji, ya kan? Ada syarat haji, ada syarat jual beli, ada rukun jual beli. Itu
baru. Makanya kita harus yakin bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita itu semua ada dalilnya, ada ya, ada dalilnya. Kalau itu salah pasti guru-guru kita, para kiai, para ulama pertama kali yang melarangnya. Kalau yasinan salah pertama kali kiai kita, guru kita melarangnya. Kalau maulid salah, para ulama nggak bakal merayakannya. Ya, kalau 4 bulanan, 7 bulan atau yang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari haul, kalau itu dilarang pasti ulama tidak akan mencontohkannya, para kiai tidak akan memerintahkannya. Orang mereka banyak ilmunya, yang diomongin itu ilmu semua ya. Qala ba'du ashabina, telah berkata sebagian ashab. Siapa ashab di sini? Ai as-Syafi'iyah, ulama-ulama bermadzhab Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i. Termasuk kita, mudah-mudahan kita pun termasuk pengikut Imam Syafi'i. Jadi identitas kita jelas. Orang yang tidak bermazhab di sana nggak ada yang mengakui. Berangkat ke Imam Syafi'i, kamu bukan ke Imam Maliki, bukan. Padahal itu mereka itu mazhab Hambali padahal, tapi tidak mengakui, nggak diakui nanti sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sudah ngaji tafsir Yasin bahwa ternyata bendera itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun nanti orang berada di bawah bendera masing-masing. Wah, gitu ya. Namanya apa? Royah atau alam bendera. Orang di surga aja ada babu duha, pintu duha ya. Untuk siapa? Orang yang sholat duha. Ada babu royan, pintu seger. Untuk siapa? Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ada lagi baitul ashiya, pintu orang-orang dermawan. Kenapa digitu-gituin? Berarti identitas ya. Mau masuk, kamu mau pelit, jangan masuk sini. Nah, kamu mah yang masuk sini nggak pernah sholat duha. Kamu jangan ke sini, kamu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Ya. Maksa, nggak bisa melalui penjagaan malaikat ya. Man dakhala masjidah falam yatamakan min sholatil tahiyatul masjid jika lihadasin aw lisujud aw nawi yustahabu ayakula arba maratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menurut ulama-ulama bermadzhab Imam Syafi'i menyatakan siapapun yang masuk masjid lalu belum sempat tahiyatul masjid, kayak kita imam hadasin karena hadas, oleh sudah atau karena kesibukan yang lain langsung duduk. Tahu apa sebangsanya? Maka disunahkan membaca apa 4 kali? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada di sini ya? Nggak ada tuh. Jadi orang yang masuk masjid tapi tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, maka disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah sebagian ulama salaf, yang ulama salaf itu ulama kurun 300, berarti sahabat, tabi'in, asbabu tabi'in itu salaf. Makanya salaf yang sebenarnya orang yang bermadzhab 4. Ini pakai nama salafi.
ada yang salah pintu, orang bermazhab, ya, orang yang mengikuti salah satu mazhab yang terus akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, ya itu akidahnya. Semua ulama-ulama termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, tauhidnya Asy'ari Maturidi. Ya. Hari hadisnya dipakai Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Hari apa namanya amalannya nggak dipakai. Ya salah satu amalannya apa? Bermazhab. Terus banyak alhamdulillah. Ini gila, asal udah lama aja ya. Nah, selanjutnya kita memasuki ketika ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid. Dari apa Pak? Ini HP mana? Ini apa yang kita katakan? Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang memanggil-manggil mencari barang yang hilang di dalam masjid, hendaklah ia membaca la radda Allahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sebab masjid-masjid itu tidak dibangun untuk keperluan itu. Riwayat Muslim. Ya, jadi kalau ada orang dari barang hilang, mudah-mudahan Allah tidak menemukannya, tidak mengembalikannya, gitu ya. Terus lanjut. Mencari sesuatu di dalam masjid lalu bertanya, siapa yang mendapatkan bintang merah? Maka Rasulullah bersabda, engkau tidak akan mendapatkannya karena masjid hanya untuk sholat dan berzikir. Ya, jadi ada orang nyari unta ke masjid. Kata Nabi, kamu tidak akan menemukannya karena masjid itu bukan tempatnya unta, masjid untuk ibadah. Lanjut. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, katakanlah la arbaha Allahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangan. Apabila kalian melihat orang yang memanggil-manggil mencari binatang atau barangnya yang hilang di dalam masjid, katakanlah la radda Allahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang jual beli di masjid, mudah-mudahan gak untung dalamnya. Datang nggak tuh? Kok kamu gitu sih? Ya, kamu udah kan dari masjid. Terus kalau ada orang nyari barang yang hilang di masjid, mudah-mudahan gak ketemu. Gitu ya. Jadi jangan nyari berarti ke masjid mah. Sholat duha, ambil air wudhu, masuk masjid biasa, lalu sholat hajat. Sholat ya Allah. Ini penjelasannya ke Allah, berarti di masjid mah ya. Ya Allah, HP saya hilang temu. Gitu. Baru du'aihi ala man yasudu bil masjid syi'ron laisa mahmul Islam wala tazid wala hasud ala makarimul ahlak. Insya Allah nanti ke depannya menerangkan tentang apa ini orang yang membacakan syi'iran di masjid yang tidak ada memuji Islam, tidak mengajarkan akhlak yang baik.
Kalau isinya akhlak walaupun bahasa kita apa itu? Robbana sholawatan ya, sholawatan. Robbana ya Robbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi itu ayat Quran ya, doa Nabi Adam kan. Atau bahasa Sunda, apa namanya diartikan bahasa Sunda nya? Sholat berjamaah apa 27 para sholat berjamaah, sholat sendiri satu juga kalau benar Fatihah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Banyak lagi Pak. Salawatan-salawatan itu yang isinya ngajarin akhlak ya, ngajarin akhlak, memuji Islam. Mangkaroka sholatan khomsan amdan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fiha sahajama ninggalkan sholat dengan sengaja babalesna jahanam selama-lamanya. Kan itu nasihat. Gak apa-apa itu di masjid. Angsongin hadis ini nih ya, yang larang salawatan di masjid nih, hadis ini tuh hadisnya nih ya. Kecuali sih lagu-lagu yang tidak ada memuji Islam, mengajarkan akhlak seperti apa, nyanyi alamat palsu yang gimana wah itu mah suami yang lagi dimarahin istrinya, pulang kerja malah ke masjid, mau ke rumah pasti berantem bingung kemana. Atau cocok rowo yang nggak boleh di masjid. Kalau itu mau sholawatan marhaban ya kan, marhaban ya nurul aini, marhaban itu mah gak apa-apa. Nah, ini hadisnya nanti itu ya. Nyalawatun itu kan kubur iman, kubur marton minal iman, itu kubur rahmat, semangat berjuang. Oh, di sini kan tadi asuk ala makannya. Ada kan di situ apa judulnya? Terjemahannya. Celaan Rasulullah terhadap orang yang mengalihkan sahir yang bukan merupakan tujuan dalam Islam dan merupakan ajaran untuk akhlak baik dalam Iya, warna bizari katanya. Dan sebelaksana itu, nah bizari itu umum tuh. Ya. Sholawatan itu kan isinya nasihat-nasihat banyak sih ya, bahasa Sunda, ya, bahasa Betawi, bahasa Jawa ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbi wa ya rabbi ya rasulullah. Allahumma bima aladana Rabbana waqina wa qina halana wa qarbatina wa sallallahu Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina wa la tu'assir alaina.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah. Iya kan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.